Selamat sore, Pak Daya dan tim Asdos. Di sini kami dari kelompok Sego Games akan menjelaskan tentang perubahan yang telah kami buat untuk game kami untuk versi betanya. Nah, di sini ada saya Samuel dan ditemani oleh seluruh kelompok saya, Lukas, William, Yosua, Jonathan dan Judy, Pak. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah stamina atau sistem health yang kami gunakan. Namun karena kami hanya menggunakan satu yaitu stamina, bar ini akan bekerja untuk satu hal itu. Sistem stamina-nya berada di player, namun akan selalu berubah ke UI yang ada di gamenya. Stamina bar-nya terlihat seperti ini dan akan mengurang saat value-nya menurun, seperti jika saya ubah menjadi seperti ini. Lalu stamina bar-nya bekerja dengan ini menggunakan method set percent value dan on player health change. Fungsi ini akan dipanggil saat player berubah health-nya, maupun itu gara-gara terkena damage ataupun alasan lain. Untuk bagian saya, ada beberapa aset yang sudah ditambahkan, seperti contohnya adalah perahu. Perahu yang digunakan adalah perahu yang model ini. Lalu, perahu ini ada dua versi, pertama versi yang terang, lalu ada juga versi yang gelap, seperti ini. Lalu, ada juga pohon yang tadi ditambahkan, seperti ini, pohon kelapa. Ada dua arah, jadi ini menghadap ke kiri, lalu ini menghadap ke kanan, seperti ini. Lalu, ini juga ada beberapa variasi pohon yang lain yang mungkin nanti akan ditambahkan juga. Lalu, kemudian di folder yang lainnya, ada beberapa item juga yang sudah ditambahkan, seperti contohnya adalah kapak untuk memotong pohon, untuk mendapatkan kayu. Lalu ada juga big leaf ya. Ini hasil dari tebangan pohon. Lalu ada juga big wood ya, atau big log seperti ini. Lalu ada juga ini crab shell. Jadi setelah membunuh kepiting akan mendapatkan ini. Lalu ini crab meat. Ini juga didapat setelah membunuh kepiting. Lalu di sini ada stone. Ini bisa ditemukan ya di tanah. Dan yang terakhir ini ada small wood. Jadi kayu yang lebih kecil. Selanjutnya ini ada item-item baru, yaitu Big Leaf sama satu lagi Big Lock. Kemudian ada tree buat di sekitar pulaunya. Kalau misalnya kita attack gitu, bakal mendrop wood dari pohon itu sama Big Leaf. Kemudian ada stone juga. Ya, ada stone kalau misalnya di attack nanti bakal drop beberapa rock. Ya, kemudian kalau misalnya crabnya sudah mati, crabnya bakal drop. Yang ini adalah crab shell sama yang satunya lagi ada meat. Kemudian ada ship yang bakal ada beberapa state. Nanti kalau misalnya kita mau escape dari pulau ini, kita perlu ada item seperti big lock sama leaf. Maksud saya big leaf itu nanti setelah semuanya terpenuhi bakal bisa nge-escape dari pulau itu. Jadi untuk versi beta ini, saya sudah tambahkan level yang jauh lebih besar dibandingkan level yang terdapat pada alpha kemarin. Namun, pulau yang besar itu atau area yang besar itu belum terlalu berisi, dan itu dikarenakan kami belum finalisasi apa saja yang akan kami taruh dan bagaimana pembagian levelnya. Untuk versi selanjutnya, saya akan mencoba untuk menambahkan barang-barang di dalam area baru itu yang besar. Dan mungkin juga saya akan melakukan ekspansi terhadap level bisa melingkupi tipe-tipe lain yang selain pasir dan tanah seperti ini, dan mungkin bisa melingkupi jenis terrain yang lain. Pada pengembangan kali ini, saya mengimplementasikan sistem load dan save pada game. Pada saat ini, sistem load dan save sudah dapat menyimpan state dari player yang meliputi health, posisi, dan inventory. Ditambah juga dengan apa-apa saja item yang sudah di pick up dan apa saja yang sudah dihancurkan agar tidak di-spawn ulang lagi.
fitur save download ini juga digunakan dalam sisi terbatas untuk menyimpan preferensi seperti volume dan full screen atau tidak. Contohnya adalah seperti ini, ada load game, sekarang masih kosong dan ada new game. Kita bisa melakukan hal ini, kemudian kita save dengan nama misalkan untitled, kita exit, dan sudah ada kembali. Oke, kali ini bagian yang saya buat untuk improvement yang saya tambahkan pada versi beta ini. Yang pertama adalah ketika mengambil barang, sekarang sudah ada ikonnya. Seperti ini masih kecil ya. Nanti untuk versi final akan disesuaikan lagi. Jadi kalau misalnya ngambil barang, kelihatan ikonnya. Ngambil batu juga, bisa ngambil yang lain juga kelihatan ikonnya, juga bertambah. Dan penambahan yang lainnya adalah pada saat presentasi sebelumnya di sini masih ada menu crafting dari versi alpha. Nah, per saat videonya dibuat masih belum selesai karena saya sedang mengimplementasikan menu crafting yang baru. Jadi dipindah ke bentuk seperti ini. Jadi nanti muncul di sini kalau misalnya setiap ada item gitu, setiap ada perubahan jumlah item yang ada di inventory, maka di sini dia akan muncul sesuai dengan jumlahnya. Untuk versi sekarang ini masih belum diimplementasikan dengan benar. Jadi sebagai contoh kalau misalnya bikin X kan dia butuh 2 batu dan 1 apa. Tapi kalau misalnya saya bikin 2 batu di sini, dia akan crash. Karena masih ada masalah dalam fungsi ini untuk dia menunjukkan ikon-ikonnya saat item-item dalam inventory-nya tersedia. Sekarang saya akan melakukan playtesting untuk versi beta dari game ini. Mulai dari gamenya adalah menu yang baru, seperti yang bisa dilihat sekarang ada tombol new game, load game, options, dan exit. Untuk memulai gamenya kita akan menekan new game. Lalu sama seperti game versi alfanya bisa bergerak dengan animasi idle, lalu bisa mengambil kayu dan juga batu dari tanah, dan sudah ada kepiting yang bisa mengikuti. Namun beda dari game versi alpha, kepitingnya sekarang bisa melakukan damage per player, seperti bisa dilihat di health bar yang ada di atas ini. Health bar ini kan selalu menurun, namun karena masih ada stamina, player akan meregenerate health-nya. Untuk final version dari game ini, sistem health dan stamina akan dirubah supaya ada stamina dan juga ada health. Namun untuk sekarang, untuk versi beta, hanya ada 1 health bar. Sama seperti versi alpha, player sudah bisa melakukan animasi mukul. Namun sekarang, pukulan dari player itu sudah memiliki damage. Jadi, kepiting akan menerima damage tersebut. Lalu akan mendrop daging dan juga shell. Lalu sekarang di versi beta, pemain sudah bisa menggunakan X yang bisa di craft untuk memukul pohon. Setelah player menghancurkan pohon tersebut akan menjatuhkan 2 buah kayu dan 1 buah daun besar. Lalu di versi beta game ini sudah ada item baru, yaitu kayu berukuran besar. Kayu berukuran di sini akan berguna untuk membetulkan kapal. Lalu juga ada pohon besar yang bisa dihancurkan menggunakan kapal. Tambahan terakhir yang ada di versi beta game ini adalah kapal yang perlu diperbaiki. Untuk memperbaiki kapal ini, player perlu memiliki item-item yang dibutuhkan. Untuk versi beta game ini hanya membutuhkan kayu besar dan juga daun. Seperti yang bisa dilihat, jumlah kayu dan daun yang dimiliki player akan berkurang jika kapalnya diperbaiki. Oke, jadi untuk sekarang ini direkam setelah rekaman kemarin, jadi agak berbeda tampilannya. Jadi sekarang di sini sudah dibuat oleh Dipa untuk progression bar-nya. Di sini sudah terlihat di sini apa saja instruksinya. Lalu selain itu juga ada craft menu yang baru dan sudah berfungsi. Jadi ketika kita ambil misalnya di sini 2 twig dan 1 twig dan 2 rock, kita ambil 1 twig, terus kita ambil 2 rock, dia akan lanjut ke progression selanjutnya. Lalu kita buka crafting menu, ini yang baru juga. Jadi nanti dia akan muncul crafting di tiap panelnya ini. Kita pencet craft, maka kita akan seperti kemarin akan craft sebuah X.
Lalu karena sudah, maka di sini progression bar-nya lanjut. Lalu kita akan coba chop down sebuah tree. Maka setelah itu, oke, sudah selesai dan akan coming soon karena nanti akan diimplementasikan lebih lanjut lagi. Jadi demikian untuk hasil implementasi yang sudah selesainya. Baik, saya juga karena kebetulan yang terakhir presentasi, jadi saya juga yang menutup ya. Jadi terima kasih kepada Pak Daya dan mungkin Asdos yang menonton video develop versi beta dari game kami ini. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada kekurangan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore, siang, atau malam.